Selamat pagi. Perkenalkan saya Yakobo Pesijabat SEMSC. Saya dosen di jurusan Manajemen Universitas Tidar dan saya sudah bekerja di dalam universitas selama 4 tahun. Dan di dalam video pembelajaran saya, PDD UKT-PT saya di pengajaran, saya akan membawa mata kuliah Manajemen Keuangan Lanjutan. Mata kuliah ini ada di semester 4. Berikut ini adalah video dari pembelajaran yang saya telah lakukan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, dan semoga dalam keadaan sehat semua ya teman-teman ya. Selamat pagi ya. Saya ingin berpantun dulu deh sebelum kita masuk ke materi. Bunga mawar warnanya merah. Cakep. Pagi hari yang cerah ini, semoga anak manajemen keuangan tetap ceria. Asik ya. Ya, masuk ya. Jadi teman-teman, itu pantun pengantar buat mata kuliah kita. Karena saya tahu mata kuliah ini cukup berat, karena dia lebih kepada keuangan ya. Jadi semakin berat mata kuliah itu kalau kita bawakan dengan ceria, mudah-mudahan ini semakin fun dan menyenangkan ya, menyenangkan. Oke, saya akan kembali menjelaskan ataupun menerangkan diri saya lewat perkenalan singkat. Kalau nama saya Yakobo Pesijabat. Jadi saya itu bermarga Sijabat, nama asli saya itu Yakobo. Nah, saya dipanggil bisa Pak Yakob, bisa Pak Kobo, tapi jangan Boboho ya. Gitu ya teman-teman ya. Selanjutnya kita masuk ke topik bahasan kita. Apa sih hari ini akan kita pelajari? Topik pertama, kita akan disuguhkan dengan penjelasan mata kuliah. Kemudian topik kedua, saya pengen tahu ataupun saya ingin tahu bagaimana pengetahuan teman-teman di saat teman-teman di semester 2 kemarin. Teman-teman sudah mendapatkan manajemen pengantar ya, manajemen keuangan pengantar. Nah, sekarang bagaimana teman-teman bisa mencoba untuk merefresh kembali mata kuliah di semester 2 yaitu manajemen keuangan dasar untuk memasuki babak baru yaitu manajemen keuangan lanjutan. Kemudian nanti ketiga baru kita masuk ke topik ya. Nah, karena ini adalah pertemuan pertama, teman-teman akan saya bawa ataupun saya jelaskan mengenai overview manajemen keuangan secara umum. Di dalam kurikulum manajemen ataupun jurusan manajemen, ada rencana pembelajaran semester. Di sini saya akan jelaskan secara ringkas. Nama mata kuliah itu adalah manajemen keuangan. Ya, nama mata kuliahnya manajemen keuangan lanjutan, ada di belakangnya lanjutan. Karena tadi saya sudah jelaskan bahwa ini adalah mata kuliah lanjutan. Kemudian SKS-nya teman-teman, bobotnya itu 3. Karena kita pahami satu SKS itu adalah 50 tatap muka, 60 tugas terstruktur, dan 60 menit itu adalah belajar mandiri. Jadi kalau 3 SKS berarti teman-teman 3 kali 5 berarti sekitar 150 tatap muka dan 180 untuk belajar mandiri dan 180 menitnya lagi untuk tugas terstruktur. Jadi cukup berat bobot ini. Jadi saya harap teman-teman bisa sungguh-sungguh dalam belajarnya. Kemudian posisinya sekarang kita di semester 4. Oke, capaian pembelajarannya itu ada sikap, pengetahuan, kemudian keterampilan umum, ada keterampilan khusus. Yang ingin saya soroti ini dulu ya, keterampilan khusus. Apa sih yang bedakan mata kuliah ini dengan mata kuliah lain? Kompetensi apa yang kamu dapatkan setelah belajar mata kuliah ini? Ada kompetensi khususnya, yaitu kamu mampu mengidentifikasi masalah manajerial dan fungsi-fungsi organisasi di level operasional dan mendapatkan solusi. Jadi tidak hanya mengidentifikasi, tetapi kamu akan mampu menghasilkan solusi-solusi. Kemudian yang kedua, mampu berkontribusi dalam penyusunan rencana strategis. Jadi kalian-kalian ini memilih konsentrasi ataupun jurusan manajemen, diharapkan kalian akan menjadi manajemen profesional, menjadi wirausaha profesional.
menjadi wirausaha profesional dan manajemen profesional, kalau tidak punya bekal bisa menyusun rencana strategis, itu sama dengan ngomong kosong. Jadi teman-teman akan dibekali di mata kuliah ini bagaimana menyusun rencana strategis. Kemudian yang selanjutnya, kita mampu mengambil keputusan manajerial, baik itu di bidang keuangan ataupun di bidang fungsi manajemen lainnya. Kemudian yang keempat, kita mampu melalui pembelajaran menggunakan teknologi yang sekarang lagi tren, up to date. Jadi di mata kuliah ini akan saya suguhkan beberapa metode pembelajaran yang lagi tren ataupun up to date. Ada 14 pertemuan, yang dimana 14 pertemuan ini dibagi menjadi 2 bagian, sebelum UTS dan sesudah UTS. Saya menggunakan metode think, pair, dan share. Metode apa sih itu, Pak? Tapi ini metode yang sangat disarankan di dalam kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Apa itu think, pair, dan share? Nanti saya 150 menit itu akan memulainya dengan pembelajaran menggunakan metode klasik ya. Jadi saya akan mengajarkan beberapa materi, kemudian kalian akan mendengarkan, kemudian membagi atau memasangkan kalian mahasiswa ke dalam beberapa kelompok dan melakukan kerjasama ataupun disebut dengan think dan pair ya, gitu ya. Jadi setelah kalian dipasangkan, harapannya apa? Kalian itu bisa mendemonstrasikan diskusinya, gitu ya. Hasil diskusi kalian itu bisa kalian demonstrasikan. Kemudian, apalagi metode yang lain? Metode yang saya gunakan pada pertemuan kedua itu mulai diminta mahasiswa itu belajar dari project, berbasis project. Jadi akan ada nanti project. Apa itu projectnya? Akan saya jelaskan di slide berikutnya. Oke. Paling terakhir itu ada evaluasi mengenai penilaian ya. Jadi untuk bobotnya teman-teman ya, untuk tugas itu hanya 5%. Kemudian untuk kuis itu 5% saja bobotnya, UTS 20%, UAS 20%, kemudian yang paling tinggi itu adalah analisis partisipatif dan hasil project. Jadi teman-teman, PJBL ini adalah menjadi fokus dari penilaian saya, gitu ya. Untuk bacaan kita ya, referensinya saya dan teman-teman menulis buku ya. Ada Giovanni Axel, Yakobus Sijabat, dan Heni Hirawati yang terbit di tahun 2020 dengan judul Manajemen Keuangan yang diterbitkan oleh Jurusan Ekonomi Pembangunan Universitas Tidar. Jadi ini sudah ada dan sudah terdaftar di Perpustakaan Nasional. Jadi bisa teman-teman sebagai referensi buku kami ini. Tadi saya sudah sampaikan bahwa penilaian utama itu adalah di PJBL ya, bobotnya besar 50%. Apa itu proyeknya kan gitu ya. Nanti saya sehabis kelas ini minta komting ya. Saya pilih dulu deh komting. Siapa yang bersedia komtingnya? Ayo unjuk tangan. Ya. Kenalkan dirinya, Mas. Nama saya Alif Jaldi, NPM 2020-103-156. Oke, Mas Alif jadi komting kita ya, sepakat ya? Oke. Nanti melalui Mas Alif mengkoordinir kelas ini untuk dibagi ke dalam 5 kelompok. Berarti di sini ada 40 orang, berarti sekitar 8 orang satu kelompok ya. Kemudian setiap kelompok ngapain Pak gitu ya? Setelah dibagi nggak kerja apa-apa, kan bukan begitu ya. Setelah dibagi, ada yang harus dikerjakan. Proyeknya itu apa? Setiap kelompok akan membuka rekening saham. Di mana sih Pak buka rekening sahamnya? Di sini, di Fakultas Ekonomi Universitas Tidar, sudah ada galeri investasi ya, yang bekerja sama dengan Bursa Efek Indonesia. Di lantai 1 Fakultas Ekonomi. Jadi silakan teman-teman berkunjung ke galeri kita. Kemudian setelah membuat akun, ngapain Pak? Dibiarkan saja? Tidak. Setelah dibuka akun, kalian ikut bertransaksi di pasar modal. Ya, bertransaksi itu gimana? Nanti akan kita pelajari tahap demi tahap di mata kuliah ini.
Kemudian yang terakhir, mahasiswa yang sudah bertransaksi di pasar modal akan membuat laporan sehingga kalian bisa mengeksplorasi ilmu pengetahuan tentang saham dan aksi-aksi investor. Berarti sudah ada di sini manajemen keuangannya ya. Kemudian melalui project yang kalian susun di dalam laporan nanti. Jadi saya akan butuh laporan dan juga siapa yang hasil return, hasil imbal hasil ya, setelah kalian bertransaksi, kemudian yield ataupun keuntungan yang tertinggi akan saya apresiasi, saya kasih tiket nonton di Artos ya, di mall kita ya. Ya, jadi Magelang punya mall ya. Jadi kita akan pilih satu orang kelompok ataupun satu kelompok yang tertinggi returnnya. Saya akan berikan reward ataupun hadiah. Begitu ya. Jadi 8 orang itu nonton bersama gitu. Oke. Oke teman-teman, tadi seperti janji saya ataupun kesepakatan kita ya, teman-teman kan di mata kuliah manajemen keuangan sudah dapat basicnya ya. Sekarang kan kita masuk ke manajemen keuangan lanjutan. Saya pengen tahu dong kemampuan kalian. Bolehlah saya uji terlebih dahulu ya melalui pretest ini. Jadi teman-teman nanti ikuti ujian pretestnya. Oke teman-teman, di sini ada quizzes ya. Silakan join kepada quizzes ini, join myquiz.com dengan join kode ataupun kodenya 348966. Silakan bukan type dulu deh. Oke, sudah ada yang masuk. Masuk nih, masih dolar yang gede ya gitu. Ada siapa aja yang masuk? Oh ya sudah banyak ya. Oke, waktunya tidak lama ya. Ini hanya satu soal itu 10 detik. Jadi ini hanya 5 soal. Jadi sekitar 1 menit saja. Jadi siapkan waktunya 50 detik ya, ataupun 1 menit ya. Oke, kita start. Silakan fun dengan gamenya ya. Finish ya, di end ya. Oke, siapa yang menang? Nah, kita saksikan. Inilah dia yang menjadi skor tertinggi di games kita hari ini. Kita berikan tepuk tangan untuk Putri, Novita, dan Mas Alif. Oke, banyak. Oke teman-teman, kita masuk ke topik ya. Definisi manajemen keuangan merupakan segala kegiatan atau aktivitas perusahaan yang berhubungan dengan bagaimana mendapatkan dana untuk modal kerja. Dan juga nanti dia akan menggunakan atau mengalokasikan dana serta mengelolanya untuk mencapai tujuan utama, yaitu kesejahteraan dari seluruh pemilik ataupun pemegang saham. Jadi tujuan dari manajemen keuangan itu bagaimana kita bisa mendapatkan dana, kemudian dana yang kita dapatkan kita gunakan, kemudian kita alokasikan dana tersebut dan kita kelola, dan terakhir akan menjadi laba. Oke, di sini ada satu gambar ya. Di sisi kiri itu aktiva perusahaan, kemudian di tengah itu ada manajer keuangan, kemudian di sebelah kanan itu pasar uang dan pasar modal. Jadi saya akan coba mengingat ini adalah partisipasi dari mahasiswa, saya akan mencoba untuk berdiskusi dengan kalian mahasiswa. Di tengah itu ada manajer keuangan. Jadi di grup ini manajer keuangan, kemudian di sudut kanan sana ada pasar uang, grup pasar uang, kemudian di sebelah kiri itu ada grup pasar modal. Nah, sekarang saya minta kalian coba tuliskan atau list
apa yang kalian pikirkan ataupun apa yang bisa kalian argumentasikan nanti jika kalian diberikan tanggung jawab sebagai manajer keuangan. Kemudian kalian nanti di sisi pasar uang, apa yang bisa kalian identifikasi, kemudian di sisi pasar modal, apa yang kalian identifikasi. Waktunya kurang lebih 5 menit ya, karena kita semua kan sudah mendapatkan mata kuliah manajemen keuangan dasar. Jadi teman-teman sudah tahu. Kemudian setiap kelompok nanti secara acak ataupun spontan boleh langsung angkat tangan dan argumentasinya disampaikan di depan kelas. Oke, silakan mulai diskusi. Selamat berdiskusi. Sudah ya, sudah berdiskusi ya. Jadi teman-teman, saya minta dari yang tengah dulu deh, Mas Imam ya. Silakan, monggo ke depan. Oke, maka tadi saya minta tugas kamu sebagai manajer keuangan ya. Ada di sisi kanan kamu pasar modal, ada di sisi kiri kamu pasar uang, itu perbankan. Apa sih yang kamu lakukan gitu? Menurut saya, setelah saya diskusi dengan teman-teman, saya kan sebagai manajer keuangan ya Pak. Ya. Jadi di sini tugas utama kita itu untuk mencari dana. Jadi tadi kan di sebelah kanan ada perbankan. Ya. Jadi kegiatan utama kita kan mencari dana. Jadi yang kita lakukan itu kita bisa mengajukan utang untuk mencari dana dari perbankan tersebut. Oh, mengajukan pinjaman gitu ya? Iya Pak, Oke. pinjaman. Kalau ke pasar modal? Kemudian untuk pasar modal, tadi kan ada investor. Ya. Nah, kita itu harus berusaha untuk menarik investor tersebut. Yaitu kita harus, pertama kita akan melakukan go public, begitu Pak. Agar investor itu Bisa bisa, masuk ke perusahaan kita. iya begitu Pak. IPO dulu ya? Iya. Oke, ya. Terima kasih, beri tepuk tangan. Oke, selanjutnya yang di sisi kiri ya, kiri saya ya, berarti pasar modal ya. Oh ya, monggo, ada yang bersedia? Oh ya, Mas Bimo, silakan. Oke, silakan kamu bisa pakai ini boleh, biar belajar jadi dosen ya. Saya perkenalkan, saya Bimo Setioko. Di sini saya mewakili tim pasar modal, ingin menyampaikan sebagai investor kami melihat perusahaan itu melalui kinerja keuangannya gitu. Jadi apabila kinerja keuangannya itu mempunyai prospek yang bagus atau hasilnya bagus, maka di investor sendiri akan tertarik dengan kinerja dari perusahaan tersebut. Nah, untuk mengetahui kinerja perusahaan tersebut, nah kita harus tahu dulu dari laporan keuangannya. Jadi laporan keuangannya itu bisa kita peroleh apabila dari perusahaan itu sudah go public gitu. Karena apabila go public, perusahaan tersebut mau tidak mau akan menyampaikan laporan keuangannya ke publik seperti itu, Pak. Benar, berarti dia harus masuk ke pasar modal dulu ya? Iya. Go public dulu, seperti yang disampaikan Mas Imam tadi. Ya, tepuk tangan buat Mas. Oke, yang sisi kanan saya, yang bagian pasar uang, monggo. Ya, Mbak Firda. Ini kan begini asik ya, teman-teman langsung bisa saling berinteraksi. Baik. Di sini saya mewakili dari tim perbankan. Nah, seperti yang teman-teman ketahui ya, perbankan ini kan sebagai lembaga intermediate atau penengah dari perusahaan dan juga dari investor seperti itu. Nah, di sini jika saya menjadi manajer bank, di sini saya akan melakukan promosi ke perusahaan. Jadi di perbankan sendiri kan kami mempunyai tim kreditor seperti itu yang menyambangi di setiap perusahaan untuk mengajukan bagaimana apakah perusahaan itu ingin mengajukan kredit atau pinjaman seperti itu. Itu adalah salah satu usaha dari perbankan. Selanjutnya kami juga menerima simpanan dari para investor karena fungsi dari bank itu sendiri kan menghimpun dan menyalurkan dana dari masyarakat. Nah, dari investor sendiri bisa untuk menyimpan dananya kepada bank seperti itu, Pak. Oke. Terima kasih ya, cukup bagus ya. Nah, pasar uang dan pasar modal ini apa sih bedanya, Pak? Ada yang tahu nggak? Ada yang tahu nggak? Ya, Mas Bimo lagi. Setahu saya pasar uang itu dari jangka waktunya sudah berbeda dari pasar uang sama pasar modal. Jangka waktu berbeda. Iya. Kalau pasar uang, Pak, nah kan? Kalau pasar uang, jangka waktunya kira-kira berapa lama sih? Kalau pasar uang itu rentan waktunya itu rata-rata di bawah 1 tahun, Pak. Kurang dari 1 tahun? Iya. Oke. Kalau pasar modal itu lebih ke jangka waktu yang panjang, kayak gitu. Berarti lebih dari 1 tahun ya? Iya. Oke, terima kasih ya. Tepuk tangan Mas Bimo dan Iga ya.
Kemudian ini yang ketiga ya, panah 4A dan 4B. 4A dan 4B, ya kan? Ada yang berbalik panahnya, ada yang masuk ke pasar uang dan pasar modal. Itu apa maksudnya? Nah, coba cermati di sini. Ada panah 4B ini ya, yang langsung. Panah 4A yang berbalik. Apa artinya? Ada yang tahu? Ini? Ya silakan. Aku izin berpendapat Pak. Ya. Ya. Kalau kita lihat dari diagram itu kan ada jalur 4A dan 4B. Ya. Nah, kalau kita lihat kalau yang di bagian 4A itu kan yang bawah, berarti dari manajer keuangan ke pasar modal. Nah, itu berarti nanti manajer keuangan di sini memberikan imbal balik, karena imbal balik sebagai istilahnya disebut sebagai dividen, karena keuntungan perusahaan nantinya akan dikembalikan ataupun dibagikan lagi kepada investor, karena sebagaimana kita tahu kalau investor itu kan menginginkan keuntungan. Nah, kemudian kalau yang di diagram satunya yang di 4B itu dana berputar lagi masuk ke dalam. Nah, ini artinya keuntungan yang ada itu tidak langsung diolah ataupun tidak langsung dibagikan secara cuma-cuma, tetapi masih akan diolah lagi agar menjadi sebuah titik balik ataupun pemicu perusahaan untuk lebih berkembang. Mungkin begitu Pak. Oke, berarti identik dengan laba ditahan ya. Betul. Oke. Nah, kalau boleh ada yang kasih pandangan atau pendapat, kalau dikatakan prinsipal itu siapa, kalau dikatakan agen itu siapa? Dan mau coba, Mas Haji, silakan. Bapak, untuk prinsipal itu sebagai pemilik perusahaan, sedangkan agen itu atau agen itu pihak manajemen, seperti itu Ya. Pak. Oke, saya kembalikan lagi. Misalnya kita contohkan Pertamina deh. Ya, Pertamina. Siapa prinsipalnya, siapa agennya? Ya Pertamina ya, perusahaan gede ya. Mungkin untuk pemilik perusahaannya adalah CEO ya Pak, dari yang atau direktur dari PT Pertamina-nya, dan pihak manajemennya adalah manajemen dari internal perusahaan, seperti itu. Oke, ya. Kita berikan tepuk tangan ya. Bisa menambahkan ataupun memperbaiki. Mungkin izin dulu. Ya, silakan. Kalau kita lihat dari contoh yaitu kan perusahaan PT Pertamina. Nah, kalau kita lihat kalau di sini kan prinsipal adalah pemilik perusahaan. Jadi jelas karena Pertamina adalah BUMN, maka pemiliknya adalah negara. Sedangkan kalau agen atau pihak manajemen itu ya berarti orang-orang yang terlibat secara aktif dalam manajemen perusahaan Pertamina, seperti misalnya direktur, CIO ataupun supervisor dan lain-lain. Ya, tepuk tangan Mas Halid ya. Jadi benar ya teman-teman. Jadi pemilik itu adalah negara, mungkin ya representasi dari rakyat. Ya. Jadi pemilik itu sebenarnya rakyat, representasinya ya negara. Nah, untuk pihak manajemen ataupun agen itu yang pengelolanya. Siapa pengelolanya? Berarti baik dari menteri maupun dari direksi-direksinya. Gitu ya. Nah, teman-teman, terkadang di dalam teori agensi ini ya, ada konflik bilateral, konflik antara prinsipal dengan manajemennya. Satu gini, prinsipal ingin keuntungnya naik terus ya gitu ya. Kalau bisa labanya naik terus. Di satu sisi mungkin manajemennya dia bekerja ya hanya untuk memenuhi kebutuhannya, kan gitu ya. Kadang ada irisannya, kadang ada titik jenuhnya. Kadang manajemen itu pengen dia bekerjanya seperti A, kemudian si prinsipal pengen bekerjanya seperti B. Terkadang terjadi konflik antara mereka. Tetapi yang mau dikatakan di sini, kita sebagai pihak manajemennya, pihak manajemen salah satunya manajemen keuangan. Yang perlu kita ketahui dua hal tadi. Kita bisa mendapatkan dana, kemudian mengalokasikan tempatnya tepat. Itu aja. Kata kuncinya di situ. Kita mendapatkan dana dengan tepat. Kita susun struktur modal kita dari mana risiko tertinggi, risiko terendah sampai ke risiko yang tertinggi. Kemudian
kita alokasikannya. Mau beli ini kah, mau beli ini, mau beli itu. Jadi hati-hati dalam penempatan dananya. Jadi itu teman-teman untuk mata kuliah kita hari ini secara garis besar dua hal tersebut. Oke, nanti tugasnya dikumpulkan di e-learning kita elita.untidaya.ac.id. Di sini sudah ada saya buat slotnya studi kasus konflik atensi di pertemuan kedua ya. Jadi dikumpulkan di sini. Jadi teman-teman silakan teman-teman kerjakan secara kelompok, kemudian nanti dikumpulkan ke dalam e-learning kita. Saya kira demikian teman-teman. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi